Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita lanjutkan pelajaran tentang pengujian hipotesis untuk variansi. Nah, di sini untuk pengujian hipotesis tentang variansi ini, langkah-langkahnya sama seperti pengujian hipotesis pada rataan dan proporsi ya. Jadi langkah pertama yang harus kita ingat itu adalah menentukan dulu apa hipotesisnya, yaitu hipotesis 0 dan hipotesis 1 atau biasa disebut juga dengan HA. Setelah hipotesisnya ditentukan, baru kita menentukan taraf signifikansi atau alfa. Setelah itu baru kita menentukan apa statistik ujinya. Nah, di sini untuk uji variansi, statistik uji yang dipakai adalah uji chi-square. Jadi rumusnya di sini adalah n kurang 1 dikali s kuadrat dibagi dengan sigma kuadrat. Kemudian langkah keempat kita menentukan daerah kritis. Nah, daerah kritis ini kita menggunakan tabel chi-square, di mana tabel chi-square kita butuh alfa dan butuh derajat bebas atau V. Nah, di sini untuk satu variansi, rumus dari derajat bebasnya atau V adalah n kurang 1. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah menentukan dia daerah terima atau tolak H0. Nah, untuk terima atau tolak H0 ini sama dengan pengujian hipotesis sebelumnya. Nah, misalnya kalau H1 kita itu kecil, maka daerah tolak H0-nya adalah chi-square kecil dari chi-square kurang 1 kurang alfa. 1 kurang alfa ya. Kemudian kalau H1 kita tandanya besar, maka daerah kritisnya atau daerah tolak H0-nya adalah chi-square besar dari chi-square alfa. Itu yang untuk satu sisi. Nah, yang dua sisi, yaitu yang hipotesis satunya atau HA-nya itu tandanya tidak sama, maka daerah kritisnya adalah setengah di sebelah kiri dan setengah di sebelah kanan. Sehingga di sini chi-square yang sebelah kiri, chi-square kecil dari chi-square kurang alfa per 2. Kemudian untuk sebelah kanan, chi-square besar dari chi-square per alfa saja. Nah, untuk memudahkan teman-teman memahami rumus ini, kita lihat ke contoh soal berikut. Nah, di sini ada pengusaha lampu pijar menyatakan bahwa lampunya memiliki simpan baku sekitar 60 jam. Artinya daya tahan lampunya ya sekitar 60 jam simpan bakunya. Kemudian, akhir-akhir ini timbul dugaan bahwa simpan baku lampu tersebut telah berubah. Untuk menentukan hal ini, dilakukan penyelidikan dengan jalan menguji 30 lampu ya. Ternyata simpan bakunya 55 jam. Diselidiki dengan taraf nyata atau alfa 0,05, apakah simpan baku dari lampu tersebut sudah berubah atau belum. Nah, di sini kita akan menunjukkan atau menguji hipotesis tentang ini ya, dugaan bahwa simpan baku itu sudah berubah atau belum. Maka hipotesis yang kita buat itu adalah dia masih tetap 60 jam simpan bakunya atau tidak sama dengan 60 jam ya. Oke, untuk memudahkan kita menyelesaikan soal ini, kita tulis dulu yang diketahui dari soal ini. Oke, pertama kita tulis yang diketahui. Yang diketahui dari soal ini yang pertama adalah simpan baku, berarti itu adalah sigma ya. Sigma dari lampu ketahanan bola lampu itu adalah 60 jam. Kemudian untuk menguji bahwa dugaannya tadi simpan baku itu telah berubah, maka dilakukan pengujian terhadap 30 bola lampu, arti N-nya 30. Kemudian dari 30 ini yang diuji itu ternyata kita menemukan simpan bakunya 55 jam. Artinya itu adalah simpan baku dari sampel ya. Sehingga di sini kita tulis sebagai S sama dengan 55 jam. Kemudian diketahui taraf nyata atau taraf nyata itu adalah alfa ya. Alfanya itu adalah 0,05. Nah, yang ditanya di sini adalah apakah simpan baku sudah berubah. Nah, untuk menentukan dia dugaan kita itu simpan bakunya sudah berubah atau belum, maka kita harus melakukan pengujian hipotesis. Nah, karena yang diketahui di sini simpan baku, maka kita bisa melakukan pengujian hipotesis terhadap variansi. Nah, kita tulis dulu ya hipotesisnya. Nah, dari sini bisa kita tulis dulu
langkah pengujian hipotesis tadi ya, pertama kita menentukan dulu hipotesis 0 dan hipotesis 1. Nah, di sini kita tulis H0, yaitu karena yang kita pelajari adalah hipotesis pengujian variansi, maka kita tulis variansinya ya. Nah, variansi dari soal itu tadi diketahui simpan bakunya 60 ya, maka variansinya adalah 60 kuadrat. Berarti 60 kuadrat itu adalah 3600. Maka H1 kita sigma kuadrat sama dengan 3600. Kemudian H1 kita akan menguji apakah simpangan baku ini sudah berubah atau belum. Berarti kita akan menguji bahwa simpangan baku itu tidak sama dengan 3600. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Nah, setelah itu kita menentukan statistik ujinya. Nah, karena kita pakai yang akan kita uji itu adalah variansi, otomatis statistik uji yang kita pakai adalah chi-square. Nah, yang mana rumus dari chi-square tadi adalah n kurang 1 dikali s kuadrat dibagi dengan sigma kuadrat. Nah, di sini n-nya tadi adalah 30 lampu yang diuji dikurang 1 dikali s, yaitu simpan baku dari yang 30 tadi, ada 55 ya, dibagi dengan sigma dari populasi. Nah, itu yang 60 tadi, 60 kuadrat. 30 kurang 1 berarti 29, 29 dikali 55 dibagi dengan 60 kuadrat. Itu hasilnya adalah 24,7. Nah, setelah kita tentukan statistik uji atau setelah kita hitung statistik uji, yang ketiga kita mencari daerah kritis ya. Yang ketiga berarti daerah kritis. Kalau ini tadi namanya statistik uji. Kalau ini hipotesis ya. Nah, untuk daerah kritis, karena kita pakai hipotesisnya tandanya tidak sama seperti ini, maka daerah kritisnya ada dua, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, untuk sebelah kiri tadi chi-square adalah 1 kurang alfa per 2 ya. Chi-square 1 kurang alfa per 2, V. V-nya itu adalah derajat bebas. Nah, di sini berarti chi-square kita adalah 1 dikurang 0,05 ya, karena alfanya 0,05 bagi 2 dengan V atau derajat bebasnya N kurang 1. N-nya 30 kurang 1 berarti 29 ya. Berarti chi-square kita adalah 1 dikurang 0,05 bagi 2 berarti 0,975 dengan V atau derajat bebasnya itu adalah 29. Nah, ini kita gunakan tabel chi-square. Ini dia tabel chi-square. Jadi gambar dari distribusi chi-square itu seperti ini ya, menceng ke kanan. Menceng ke kiri. Nah, di sini kita lihat nilai dari alfanya 0,975. Ini dia. Kemudian V-nya 29. Ini ya. Berarti nilainya itu adalah 16,047. Berarti di sini 16,047. Kemudian kita lihat yang daerah kritis di sebelah kanan berarti adalah alfa per 2, V. Berarti chi-square alfa per 2-nya tadi 0,05 berarti bagi 2, V-nya tadi 29 ya. Berarti di sini 0,05 bagi 2 adalah 0,025. Maka kita lihat di sini 0,025, kemudian V atau derajat bebasnya 29. Sehingga nilainya itu adalah 45,722. Ini ya teman-teman, 45,722. Kemudian langkah yang keempat, kita menarik kesimpulan. Nah, untuk menentukan kesimpulan itu kita bandingkanlah nilai dari statistik uji dengan daerah kritis. Nah, untuk memudahkan teman-teman, biasanya saya selalu menggambarkan daerah kritisnya dulu. Nah, ini kira-kira gambar dari distribusi kita, ini chi-square ya, yang menceng ke kiri tadi. Kemudian kita tulis dulu daerah kritisnya. Kita taruh di sini daerah kritis yang sebelah kiri, yaitu 16,047. Kemudian yang sebelah kanan, yaitu 45,722. Nah, jadi ini daerah kritis kita. Nah, setelah menentukan daerah kritis, kita lihat statistik uji kita itu berada di mana. Apakah di kiri, di kanan, atau malah di tengah. Nah, nilai statistik uji kita tadi adalah 24,37. Berarti sekitar di sini ya, teman-teman. Ya, berarti dia berada di tengahnya, 24,37. Otomatis daerah yang kita arsir itu adalah daerah yang di tengah seperti ini. Nah, daerah tengah ini bagaimana hubungannya dengan hipotesis kita tadi? Nah, kalau dia berada di sebelah tengah ini, maka ini artinya adalah terima H0. Kalau di sebelah kanan atau kiri yang diarsir, atau daerah statistik uji kita, maka itu akan tolak H0.
Nah, apa artinya terima H0 di sini? Jadi terima H0 di situ artinya dengan taraf kepercayaan 5%, dengan taraf kepercayaan 5%, dapat dikatakan bahwa simpan baku dari bola lampu adalah 60 ya, karena dia terima H0. H0 kita tadi 3.600, otomatis sigma kuadratnya 3.600, maka sigmanya adalah 60. Artinya ya di sini berarti tidak berubah. Kan tadi yang ditanya apakah dia sudah berubah. Berarti simpan baku dari daya tahan lampu yang dihasilkan oleh perusahaan tadi tidak berubah. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi langkah-langkah ini harus teman pahami. Yang pertama menentukan dulu hipotesisnya, kedua menentukan statistik uji, yang ketiga menentukan daerah kritis, baru yang keempat kesimpulan. Nah, untuk langkah ketiga dan kedua ini boleh dibalik, boleh melakukan penghitungan daerah kritis dulu, lalu statistik uji juga boleh. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar.